Baik, kita buka untuk acara kali ini dengan untuk membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya mohon sekali lagi kepada seluruh mahasiswa untuk betul-betul mendengarkan paparan ini, karena ini sangat penting untuk nanti kalian bisa menulis skripsi dengan baik dan benar. Untuk itu sediakan, jangan lupa, pulpen dan buku catatan kecil yang mungkin bisa nanti. Marilah kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama langsung saja kita dengarkan paparan dari Dr. Muhammad Sulistiono. Mungkin saya sedikit memperkenalkan beliau. Beliau adalah merupakan Kaprodi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam, dan beliau banyak sekali aktif dalam kegiatan-kegiatan, baik di kegiatan yang diadakan oleh kampus atau kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud terkait dengan beberapa penulisan karya ilmiah dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta beliau adalah seorang asesor, dan kemudian beberapa tulisan beliau banyak sekali dimuat di beberapa jurnal, baik jurnal Sinta maupun jurnal-jurnal internasional yang lain, baik jurnal yang nasional maupun internasional. Baik, selanjutnya langsung saja kita mendengarkan bersama paparan dari beliau tentang bagaimana kita bisa menelusuri tentang sumber referensi dan manajemen referensi. Baik, kami persilakan kepada Bapak Dr. Sulistiono untuk menyampaikan. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Dr. Nur Hasan, yang saya hormati dan yang saya banggakan tentunya para peserta BIMTEK yang rencananya tahun depan wisuda. Rencananya gitu ya. Ya, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran pada saat penyusunan skripsi. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa menghadiri ya, walaupun dalam posisi daring ya, menghadiri BIMTEK atau bimbingan teknis penyusunan skripsi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan diskusi ya. Kita akan diskusi yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan skripsi ya. Menyelesaikan penyusunan skripsi tepat waktu. Nah, kalau kita melihat dari materi kemarin ya, kalau Pak Muslim mengatakan skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai dan berkualitas itu. Tapi kalau Bu Lia kemarin, skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan. Nah, kalau hemat saya, skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan dengan hati yang senang. Nah, itu teman-teman ya. Baik, saya ingin sampaikan beberapa hal dulu ya sebelum saya masuk ke materi. Sudah disinggung kemarin bahwasanya kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama
Ya, jadi sebelum-sebelumnya itu tidak ada bimbingan teknis secara diikuti seluruh peserta yang akan menyusun skripsi atau semester 7. Ini adalah satu hasil evaluasi, teman-teman. Hasil evaluasi dari praktik penyusunan tugas akhir, yaitu skripsi. Dan akhirnya kita memutuskan untuk melakukan BIMTEK atau bimbingan teknis, karena memang dari hasil evaluasi itu ada beberapa hal yang ternyata mahasiswa itu masih banyak mengalami kesulitan, ya, masih mengalami banyak kesulitan ketika menyusun skripsi. Nah, indikator ini bisa terlihat atau nampak ketika nanti ya para kaprodi sudah memberikan jadwal ujian. Jadwal ujian tahap pertama. Tahap pertama ini biasanya sangat sedikit sekali, teman-teman, ya. Sangat sedikit. Kemudian nanti tahap kedua. Tahap kedua nanti agak banyak. Nah, tahap ketiga ini baru mereka berbondong-bondong, ya. Jadi teman-teman itu sudah mulai bahasa Jawanya gupuh. Jadi ini Pak, ini sudah waktunya ujian saya ini. Nanti takut tidak bisa wisuda bareng. Nah, sebenarnya kan kita sudah memberikan waktu yang lama, teman-teman, ya, waktu yang lama untuk bagaimana bisa menyusun skripsi yang tentunya itu memang diimbangi dengan kualitasnya juga, begitu. Nah, dari fenomena yang kemarin itu, teman-teman, jadi harapan kami, teman-teman nanti tidak seperti itu. Teman-teman nanti betul-betul bisa menyusun skripsi dengan baik, ya, tentunya juga berkualitas dan juga dengan hati yang senang. Gitu, teman-teman. Sehingga nanti harapannya ketika nanti para kaprodi itu mulai men-share jadwal sidang tahap pertama, itu teman-teman juga sudah banyak yang mendaftar. Baik, teman-teman, di sini saya akan share screen, ya, terkait dengan materi saya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan diskusi tentang penelusuran sumber referensi dan manajemen referensi. Ini satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman, ya. Karena salah satu ciri dari karya ilmiah itu adalah adanya kutipan, ya, adanya kutipan dari referensi-referensi yang ada atau penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, yang tentunya memiliki kesamaan, kemiripan, atau kesamaan dalam gagasan, yang pada akhirnya ini memberikan satu pengembangan yang tentunya dinamis, ya, untuk memenuhi kebutuhan persoalan pendidikan di hari ini dan di masa depan. Itu. Nah, mungkin teman-teman sudah beberapa orang yang mempraktikkan ini, ya. Tapi saya harapkan teman-teman, mari kita coba lihat lagi apakah yang pernah kita lakukan ini sudah memenuhi syarat atau bisa lebih cepat dari sebelumnya. Tuh. Baik. Oke, nah ini salah satu, saya mengutip kata bijak, teman-teman, ya. Referensi tidak akan terlepas dari yang namanya buku, ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah buku adalah hadiah yang bisa kamu buka lagi dan lagi. Artinya, teman-teman, yang saat ini hubungan dengan bukunya tidak baik-baik saja, ya, atau koleksi bukunya masih sangat minim untuk menyusun skripsi, segera diperbaiki. Segera dikoleksi buku-buku yang menunjang untuk penyusunan skripsi. Nah, dari kutipan
kata bijak ini, kita bisa melihat bahwasanya buku itu adalah hadiah yang paling bagus, hadiah yang paling membuat kita suka, karena kita bisa membukanya lagi dan lagi. Kalau hadiah yang lain kan dibuka sekali, setelah tahu isinya, sudah selesai. Setelah tahu rasanya, setelah tahu nilainya, selesai. Nah, tapi kalau buku itu bisa kita buka lagi dan lagi. Nah, artinya di sini, teman-teman, referensi ini menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting untuk kita di dalam menyusun skripsi. Itu. Nah, kemarin sudah disinggung banyak hal ya, teman-teman, berkaitan dengan alur penelitian, ya, berkaitan dengan identifikasi bagaimana cara mengidentifikasi judul. Ini juga tidak terlepas sebenarnya dari referensi yang ada, dari buku-buku yang ada, gitu ya. Contoh misalnya ya, seperti teman-teman yang memilih penelitian kualitatif. Nah, di situ kan jelas bahwasannya prinsipnya adalah induktif. Prinsipnya adalah induktif, yaitu dari khusus ke umum. Nah, ketika kita mulai melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan di lapangan, ini kan dalam keadaan pikiran kita atau gagasan kita itu tidak kosong. Jadi kita ke lapangan tanpa ada belajar dulu, baca buku itu tidak. Tapi kita harus baca dulu fenomena-fenomena yang pernah diteliti. Fenomena-fenomena yang telah tampak. Nah, ini juga tidak terlepas dari yang namanya referensi. Sehingga kita ketika turun lapangan, itu bisa secara cepat menangkap ya, menangkap tema-tema penelitian yang tentunya bisa kita tindak lanjuti, kemudian kita membuat judul. Sangat tegas bahwasanya penelitian kualitatif memang tidak bisa kita membuat judul di atas meja, teman-teman. Kita harus turun lapangan dulu. Nah, catatannya adalah ketika turun lapangan, tentu kita harus sudah punya sangu ya. Nah, sangunya itu adalah bahan bacaan ya. Bahan bacaan dari buku itu. Contoh yang kedua, misalnya teman-teman memilih penelitian kuantitatif. Ini prinsipnya kan terbalik dari yang kualitatif. Prinsipnya adalah deduktif ya, dari umum ke khusus. Artinya nanti kita akan mendeduksi teori, kita nanti akan menguji teori, apakah teori ini berjalan dengan baik atau bahkan tidak berjalan sama sekali ketika kita bawa ke lapangan. Nah, proses untuk mendapatkan yang umum tadi, yang teori tadi itu juga tidak lepas dari referensi yang ada. Tidak lepas dari buku-buku, dari penelitian, dari laporan penelitian, dari artikel, untuk kita bisa mengidentifikasi teori apa yang nantinya kita akan uji di lapangan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, bagi yang suka beli buku, segera ditambah. Bisa kalau di Malang ini kan berarti kita bisa kemana? Ke Gramedia, ke Toga, atau yang agak miring harganya ya ke Willis gitu kan ya. Atau mungkin ke Surabaya, atau mungkin ke Jogja, itu. Tapi bagi teman-teman yang tidak suka membeli buku, teman-teman cukup membuka beberapa situs yang di situ kita bisa melihat buku-buku atau bahkan mendownload buku-buku yang kita butuhkan. Atau kita juga bisa mengakses artikel ya, artikel yang tentunya ada relevansinya dengan judul yang kita akan teliti. Gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ini menjadi satu catatan penting ya. Jadi yang pertama kita harus punya koleksi buku. Baik itu yang buku hard copy maupun buku yang digital atau soft copy seperti itu. Baik, selanjutnya
Oke, teman-teman sebentar. Nah, apa urgensi dari referensi dalam penelitian? Nah, teman-teman, ini menjadi sebenarnya sudah banyak disinggung ya. Bisa jadi di waktu masa perkuliahan mulai dari semester 1 sampai hari ini. Ini memang tidak bosan-bosannya, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita itu hidup di masyarakat yang kualitas budaya membacanya itu masih sangat minim. Itu. Jadi kadang membaca itu harus dipaksa. Bahkan beli buku juga harus dipaksa. Itu. Teman-teman bisa lihat data-data ya statistik bahwasannya memang kita di Indonesia ini masih belum maksimal budaya membacanya. Budaya membaca masih belum maksimal. Oleh karena itu termasuk mahasiswa ya termasuk mahasiswa, termasuk dosennya karena belum bisa memberikan kontribusi data yang baik di dalam setiap kali ada data literasi ya, utamanya literasi membaca. Nah, di sini kita coba melihat bahwasannya ayat yang pertama kali turun itu kan Iqra ya teman-teman ya. Ini kan ayatnya umat Islam. Ayatnya orang-orang Islam. Di Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau ada data yang budaya membacanya itu rendah, ini kan berarti ada gap, ada kesenjangan dari teori Iqra tadi itu dan penerapannya. Oleh karena itu di sini apalagi teman-teman kita itu menyandang kaum intelektual gitu ya, mahasiswa yang belajar berpikir, belajar untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat, tentunya wajib hukumnya untuk memiliki banyak sekali koleksi-koleksi buku. Itu. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang nah ini ya, cara menyusun skripsi yang baik. Teman-teman, paling tidak di sini ada 6 hal yang perlu diperhatikan agar skripsi kita itu mendapatkan kualitas yang baik. Yang pertama yaitu Yang pertama, pilih topik penelitian sesuai passion-nya. Banyak sekali teman-teman itu ketika sudah mendapatkan judul, tapi dia tidak mengerti atau belum paham terhadap judul tersebut. Nah, ini bisa dipastikan bahwasanya memang daya bacanya masih rendah tentang judul yang dia ingin ajukan ke kaprodi masing-masing ya. Tuh. Jadi ketika teman-teman itu ingin melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan judul pada kualitatif, atau teman-teman ingin menguji teori pada kuantitatif, coba kita refleksi diri dulu. Kita itu paling memahami itu tema-tema yang apa? Tema-tema yang apa? Nah, dari tema-tema yang paling dikuasai itulah nanti yang dijadikan bahan untuk mengidentifikasi judul atau untuk membuat judul penelitian. Nah, ini juga tidak lepas dari referensi, teman-teman ya. Jadi tidak bisa lepas dari referensi. Tetap kita itu membutuhkan buku-buku yang ada itu. Kemudian yang kedua, pahami konsep yang dipilih. Ini konsepnya apa? Konsepnya apakah deduktif? Apakah induktif? Ini betul-betul dipahami. Kalau masih belum paham, ajak temannya untuk diskusi. Kita buat circle diskusi untuk percepatan skripsi gitu ya. Jangan cuma circle ngopi saja dan mabar teman-teman ya. Ya saya sebenarnya juga kadang mabar teman-teman sama anak saya tapi ya. Gitu. Tapi ya tetap manajemen waktu itu ya tetap berjalan ya. Ada waktunya kita itu rehat, ada waktunya itu kita memang harus serius. Gitu. Nah, konsep ini tentunya juga tidak lepas dari yang namanya referensi. Itu teman-temannya. Ini lagi yang ketiga, yang paling penting teman-teman ya. Kuasai pedoman penulisan skripsi. Di dalam pedoman itu sudah dibagi-bagi sesuai dengan pendekatan masing-masing.
Jika teman-teman memilih kualitatif, maka di situ sudah ada sistematika kualitatif. Jika teman-teman milih yang kuantitatif, di situ juga sudah disiapkan sistematika yang kuantitatif. Selanjutnya juga ada PTK, kemudian ada pengembangan. Nah, ini harus dimiliki, teman-teman ya. Oke. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan, teman-teman. Jadi, teman-teman diharapkan sudah memegang buku pedoman penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Agama Islam Unisma. Karena memang di setiap perguruan tinggi itu punya istilahnya itu gaya selingkung masing-masing. Jadi punya gaya penulisan masing-masing. Nah, untuk di FAI Unisma itu sudah ada bukunya. Nah, ini teman-teman wajib memiliki buku itu. Agar tidak terjadi salah paham antara dospem, ya, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Nah, jadi kita sepakati bahwasanya pedoman penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Agama Islam itu adalah yang kita sama-sama terapkan, baik itu mahasiswa maupun dosen pembimbingnya. Nah, kemudian yang keempat, susun kerangka penelitian dengan jelas. Ini adalah materi Bu Ika kemarin ya, kalau nggak salah itu. Ini juga tidak lepas dari referensi, teman-teman. Teman-teman yang suka dengan kualitatif, ya harus punya bukunya yang kualitatif. Bahkan ketika sudah memilih kualitatif, di dalamnya itu kan ada jenis-jenis penelitian kualitatif ya. Itu pun ketika kita bicara jenis penelitian, itu nanti akan banyak sekali referensinya juga. Jadi tidak lepas dari referensi, teman-teman. Misalnya ada yang memilih studi kasus. Nah, itu juga ada khusus bukunya untuk penelitian kualitatif yang jenis penelitiannya adalah studi kasus. Kemudian ada juga penelitian kualitatif yang jenis penelitiannya adalah fenomenologi. Itu ada dibahas sendiri, satu buku, teman-teman. Nah, itu juga dikejar bukunya. Kalau tidak mau beli, ya dikejar saja yang online itu, yang digital itu ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman milih yang pengembangan, itu juga sama, teman-teman ya. Kita paling tidak memiliki satu referensi yang akan memandu kita di dalam melaksanakan penelitian. Jadi alur-alurnya nanti jelas dan berdasarkan teori. Kalaupun teman-teman itu nanti dianggap tidak sesuai oleh dosen pembimbing atau mungkin nanti oleh dewan penguji, teman-teman memiliki argumentasi yang kuat untuk bisa menyampaikan bahwasanya pilihan itu memang berdasar, ya, ada argumentasinya, ada referensinya yang telah dibaca. Tuh. Kemudian yang kelima, sajikan data yang terpercaya. Nih teman-teman ya, biasanya kalau sudah waktunya mepet, nah itu sebenarnya kalau saya melihat data itu sudah sulit untuk dipercaya, teman-teman ya. Ya karena dengan waktu segitu, kemudian dengan waktu misalnya 2 minggu, padahal masih bab 3. Nah ini kan mustahil, teman-teman ya, 2 minggu itu. Dia harus riset, harus ke lapangan, harus observasi, harus dokumentasi, harus wawancara, belum lagi nanti memvalidasi datanya, analisis datanya, itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, agar ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan skripsi yang memang berkualitas, ini juga harus kita lihat referensinya seperti apa untuk menyampaikan data yang terpercaya itu. Ada teknis-teknis yang perlu dipahami, teman-teman ya, cara mencatat lapangan, cara mencatat observasi, cara mencatat wawancara gitu ya. Jadi memang sudah ada panduan-panduan teknis di beberapa buku referensi itu. Kemudian yang keenam, nah ini, jadi skripsi yang baik itu menuangkan temuan yang memang baru, gitu. Ya baru itu tidak harus dari tidak ada menjadi ada, tidak teman-teman ya. Kita bisa memberikan satu
tambahan ya. Tambahan dari satu perspektif referensi ya. Di dalam referensi itu kan ada banyak sekali perspektif dari para penulisnya. Nah, coba kita nanti itu kita tambahkan perspektif itu berdasarkan temuan yang kita dapatkan di lapangan gitu. Nah, ini juga membutuhkan referensi, teman-teman ya. Kita bisa menyandingkan untuk bagian kualitatif ya, menyandingkan teori dan temuan. Nah, itu kan butuh butuh pemikiran, butuh kerangka, butuh konsep. Nah, itu bisa kita pelajari juga dari referensi. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, kok susah sekali ini ya. Oh, ini ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah situs-situs penting ya. Situs-situs penting dalam penelusuran dan juga manajemen referensi, teman-teman ya. Jadi kita alhamdulillah kita hidup di zaman yang penuh teknologi, high teknologi ya. Jadi kita sangat mudah untuk mendapatkan referensi, sangat mudah untuk mendapatkan buku, sangat mudah untuk mengembangkan gagasan dengan melihat gagasan-gagasan yang sudah ada, yang sudah didokumentasikan, yang sudah dibukukan, atau yang sudah dituliskan. Nah, kalau zaman dulu teman-teman itu sangat sangat minim teknologi, sehingga saya masih ingat betul waktu itu ketika kita akan menulis makalah saja pada masa itu ya, itu harus berhari-hari di perpustakaan karena memang tidak ada akses untuk bisa membaca referensi yang ada. Kita harus ke perpus Kota Malang, kita harus ke perpus perguruan tinggi lain seperti UIN, kita harus ke perpus UM ya, apalagi perpus UM itu ya, itu bukunya kan saking jadulnya, kadang di kode di katalog ada, ketika dicari tidak ada. Nah, sampai seperti itu pada masa itu ya, pada masa tahun 90 2000-an lah, seperti itu. Pasti, Pak ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah hidup di zaman yang penuh dengan teknologi ini, alhamdulillah ya, kita yang malas ke perpus sebenarnya bisa terobati ya, bisa terobati dengan mengunjungi situs-situs yang ada. Nah, seperti yang saya tampilkan ini, teman-teman ya, di situ ada situs baca dan download buku. Misalnya seperti LibGen atau Library Genesis ya. Nah, itu satu situs yang menyediakan banyak buku, tapi memang berbahasa Inggris untuk yang LibGen ini ya. Saya kira tidak masalah, itu bahasa apapun saya kira tidak menjadi masalah ya. Yang penting kita bisa memahami maksud dan tujuannya. Lempar saja ke Google Translate, teman-teman ya. Tidak perlu takut dengan bahasa asing. Lempar saja ke Google Translate, sudah sebisa-bisanya Anda pahami itu konteksnya seperti apa, maksud dan tujuannya seperti apa. Kemudian kita coba kembangkan dengan perspektif kita masing-masing. Di situ juga ada books.org, ada Z Library, ada Open Library dan seterusnya. Nah, kemudian untuk baca dan download artikel, ini juga sangat gampang. Bagi teman-teman yang saat ini masih bingung judul ya, nah ini bisa untuk mendapatkan inspirasi itu juga bisa baca di jurnal-jurnal yang ada. Nah, itu bisa melalui DOAJ, bisa melalui ResearchGate ya, atau yang paling mudah itu melalui Sinta, sinta.kemdikbud.co.id, itu sangat mudah. Teman-teman nanti akan banyak pilihan-pilihan judul di sana. Tapi teman-teman, ini kan hanya untuk langkah awal ya. Kita harus tetap melakukan prinsip penelitian yang betul ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti kualitatif. Kualitatif itu harus ke lapangan dulu baru mendapatkan judul. Tapi sebelum turun ke lapangan, teman-teman juga harus punya sangu. Lah, sangunya itu ya kita baca-baca dulu artikel yang sudah ada gitu ya. Begitu juga yang kuantitatif ya, teman-teman yang kalau kuantitatif kan boleh langsung memastikan judulnya ya, walaupun belum turun ke lapangan, memang belum turun ke lapangan. Nah, ini dengan membaca artikel yang memang tema-temanya itu memiliki relevansi yang sangat kuat
dengan tema yang akan diteliti gitu. Nah, kemudian di sini ada manajemen buku atau mengelola buku. Teman-teman, banyak kasus-kasus sidang skripsi itu sebenarnya dimulai dari kesalahan kecil. Nah, salah satu kesalahan kecil itu adalah ketika teman-teman melakukan kutipan, melakukan atau merujuk, juga melakukan penulisan daftar rujukan. Nah, itu kan sebenarnya masalah-masalah yang sepele sebenarnya, karena ilmunya sudah katon, ilmunya sudah terlihat dari semester 1 sudah diajarkan. Kemudian di setiap pembuat makalah juga sudah diajarkan. Di mata kuliahnya metode penelitian pun tentu itu sudah diajarkan juga. Bagaimana cara mengutip yang benar, bagaimana menuliskan daftar rujukan yang benar. Tapi ini kadang karena mungkin sepele teman-teman ya, itu sering diabaikan. Sehingga ketika ujian itu kadang teman-teman tidak memahami kutipan yang sudah ditulis di dalam skripsinya itu. Nah, ini kan menjadi aneh ya ketika teman-teman sudah mengutip kok tapi tidak paham dengan apa yang dikutip. Ada juga yang masih belum paham sistematika, ada yang belum paham teknik pengutipan juga. Ya, ada satu kasus teman-teman ini. Jadi waktu sidang itu ternyata skripsinya itu campur-campur ya. Jadi ada pengutipannya menggunakan footnote ya, ada yang menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung gitu. Nah, satu ketika di situ ada tulisan ibid ya. Tulisan ibid di skripsinya. Nah, oleh Dewan Penguji ditanyakan, ibid itu siapa gitu. Nah, karena yang mahasiswa tadi tidak paham ya bahwasanya ibid itu apa, ya akhirnya dia menjawab, ibid itu, ya itu Pak, saya cari-cari bukunya Pak Ibid ini kok enggak ada di Toga, di Gramet. Nah, dari sini sudah kelihatan teman-teman. Sebenarnya kan ini ilmu yang sangat sudah familiar harusnya. Tapi masih menjadi masalah ketika sidang skripsi itu. Nah, padahal ibid itu kan ya sama dengan sebelumnya. Itu teknik penulisan yang ada di dalam footnote. Tapi kita tidak menggunakan footnote, teman-teman ya. Nah, untuk mengelola buku ini kita ada Mendeley ya, atau teman-teman menggunakan yang satunya menggunakan Zotero, atau teman-teman pakai referensi yang ada di Word itu juga bisa. Itu. Ini meminimalisir kesalahan, teman-teman ya. Meminimalisir kesalahan-kesalahan pengutipan, meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam menuliskan daftar rujukan, dan tentu kita akan terbantu karena setiap kali kita akan mengutip itu secara otomatis daftar rujukan itu akan terupdate dengan sendirinya. Nah, dibandingkan dengan yang manual. Nah, oleh karena itu saran saya teman-teman ya segera pilih manajemen buku ini ya, salah satunya bisa Mendeley atau Zotero. Kalau saya sendiri menggunakan yang Mendeley. Nanti kita akan coba lihat bagaimana cara penggunaannya. Oke, yang selanjutnya ini ada situs peta referensi. Ini situs sangat keren, teman-teman ya. Ini menurut saya sangat keren sekali situs ini. Dia membantu kita, membantu berpikir kita untuk menyusun satu peta referensi yang tentunya nanti akan membantu kita di dalam menyusun skripsi atau melakukan penelitian. Sehingga tema-tema itu bisa teridentifikasi dengan baik, dengan sistematis. Itu. Nah, contoh seperti ada open knowledge. Kemarin Bu Vita sudah mempraktekkan bagaimana cara kerja open knowledge maps. Kemudian yang kedua ada connected papers. Kemudian ada journal map. Kemudian ada applet maps. Nah, itu ketika kita nanti mengalami satu kebuntuan di dalam menyusun peta tema di dalam penelitian kita masuk saja ke situs ini. Kita masukkan kata kuncinya, kita nanti akan dipilihkan beberapa alternatif, bukan beberapa, banyak alternatif untuk kita jadikan satu konsep berpikir baru, satu konsep berpikir yang bisa membantu kita di dalam menyelesaikan penelitian. Itu kita coba akan praktek nanti ini ya.